Kami ungkapkan di dalam pujian kami. Keputusan kami adalah mengikut Engkau. Teguhkan keputusan yang kami sudah buat, bahwa seumur hidup kami akan mengikuti Engkau, Tuhan. Engkau akan meneguhkan, menguatkan kami, mengokohkan kami, supaya kami tetap pada keputusan itu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kami tetap tiba pada satu keputusan, yaitu mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memuji memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami. Mari Roh Kudus tolong kami semua, supaya kami memahami firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilahkan duduk. Tema kita pada saat ini adalah warisan iman bagi seluruh keluarga. Di minggu kedua ini, warisan iman bagi seluruh keluarga. Kita akan buka di dalam ayat teks kita akan buka di dalam Maleakhi pasal 2. Maleakhi pasal 2. Mohon ditampilkan Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16 mohon ditampilkan. Yang punya HP mungkin bisa dilihat ya di HP. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Warisan iman bagi seluruh keluarga yang diajarkan kepada kita pada saat ini adalah Tuhan menyukai kesetiaan. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam background di dalam ayat-ayat ini disampaikan kepada orang-orang Israel, mereka menikah dengan sesama orang Israel. Artinya mereka menikah dengan orang-orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Sama-sama orang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian rupanya orang-orang Israel itu karena mereka mungkin sering berdagang atau sering pergi ke daerah yang lain, maka mereka bertemu dengan orang Moab,
orang Amon. Nah, orang Amon, orang Moab ini mereka punya Allah yang berbeda dengan Allahnya orang Israel. Allah mereka berbeda, mereka buat patung-patung Asyera atau apapun yang mereka sembah, berbeda dengan orang Israel. Nah, orang-orang Israel ini, mereka yang sudah menikah dengan sesama orang Israel, rupanya mereka mulai tertarik dengan wanita-wanita yang lain yang ada di daerah yang lain, yang bukan umat Israel, yang bukan menyembah Allah orang Israel. Maka mereka kemudian mulai tidak setia kepada istri mereka. Kemudian mereka mulai mengambil perempuan-perempuan yang lain, yang kemudian mengalihkan hati mereka daripada Tuhan. Saudara sekalian, Salomo itu adalah seorang yang sangat berhikmat dibandingkan siapapun di dunia ini. Dia seorang yang sangat cerdas, dan dia seorang yang tidak ada satupun raja yang memiliki kemewahan, kemuliaan seperti Salomo. Awalnya dia sangat mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada dia hikmat yang tidak dimiliki oleh raja manapun di muka bumi ini. Tidak ada satupun bangkit raja seperti dia yang memiliki hikmat. Waktu saya membaca dan mendengarkan kisah dari Salomo, hati saya merasa teriris-iris. Dia sudah begitu diberkati luar biasa. Semua negara takluk kepada dia. Tetapi saudara, pada waktu dia mulai tua, dia mulai beralih. Karena apa? Karena hatinya sudah terpikat oleh hal-hal yang lain. Dia punya 700 istri, 300 gundik. Dan istri-istrinya itu adalah istri-istri yang atau wanita-wanita yang tidak kenal Tuhan. Akibatnya mereka membuat hatinya berpaling kepada Allah-Allah dari wanita itu. Sampai sekarang iblis melakukan hal yang sama kepada manusia, kepada anak-anak muda yang ada sekarang. Katakan dalam firman Tuhan, aku menghendaki keturunan ilahi. Artinya apa? Keturunan ilahi itu adalah orang-orang yang percaya kemudian menikah. Suami dan istri sama-sama percaya, menikah kemudian memiliki anak. Dan Tuhan katakan mereka adalah keturunan ilahi. Tapi hati-hati, kalau kemudian anak-anak muda sekarang mulai tertarik dengan wanita atau dengan pria yang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Seperti yang ada di dalam firman Tuhan ini, Tuhan katakan, walaupun mereka datang menangis dengan air mata, mereka berdoa dengan air mata, mereka datang menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak lagi berpaling kepada persembahan, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Percuma. Semua ibadah percuma. Karena apa? Karena hati mereka sudah menjauh daripada Tuhan. Mereka mulai tertarik dengan hal-hal yang duniawi. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal duniawi yang ditawarkan oleh pasangan mereka, oleh pacar, calon suami atau calon istri. Mungkin itu kekayaan, mungkin itu hal-hal lain yang sangat memikat hati. Dan tanpa dia sadari, sedikit demi sedikit mulai tidak ke gereja, mulai tidak suka bertemu dengan saudara-saudara seiman, mulai melalaikan waktu berdoa, mulai tidak baca Alkitab, karena lebih tertarik kepada apa yang ditawarkan oleh pasangannya atau calon istri atau calon suaminya, atau istri yang tidak seiman atau suami yang tidak seiman. Dan Tuhan katakan apa? Pada akhirnya ketika mereka datang berdoa, persembahan mereka pun tidak berkenan di hadapan Tuhan karena hatinya jauh daripada Tuhan.
Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kesetiaan. Itu sebabnya warisan yang perlu kita bagikan kepada anak cucu kita adalah kesetiaan terhadap Tuhan yang pertama, dan kesetiaan terhadap istri atau suami yang adalah orang percaya, orang yang dikasihi Tuhan. Dan saudara, Allah adalah Allah yang menghargai perjanjian. Allah adalah Allah yang menghargai perjanjian dengan Dia yang kita buat dengan Allah, dan Allah adalah Allah yang menghargai perjanjian yang kita buat dengan orang lain. Ketika kita menikah, kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita menikah dengan pasangan kita yang seiman, kita datang ke gereja, kemudian diberkati di gereja, dan kemudian kita mengikat perjanjian di gereja. Itu adalah perjanjian yang mengikat, dan itu adalah perjanjian yang mengikat kita dengan Allah. Allah menghargai perjanjian itu. Itu sebabnya kita perlu setia terhadap perjanjian yang sudah kita buat terhadap pasangan kita. Dan yang konteks ini, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita menghasilkan keturunan ilahi, yaitu anak-anak yang berasal dari ayah yang percaya dan ibu yang percaya. Bukan berasal dari ayah yang tidak percaya, ibu yang percaya. Tidak seimbang seperti itu. Allah adalah Allah yang menghargai perjanjian. Mari kita akan lihat di dalam, saya minta tolong dibukakan di dalam Yosua pasal 8, kita akan lihat di situ. Yosua pasal 9, maksud saya Yosua pasal 9, nanti ayat 15 aja, tapi saya akan ceritakan satu kisah ini. Kisah ini adalah tentang orang-orang Gibeon. Pada waktu Yosua menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel, kemudian Yerikho ditaklukkan, semua bangsa ditaklukkan. Yerikho bentengnya yang begitu tebal, bisa diruntuhkan tanpa pakai nuklir, nggak usah pakai bom, cuma menyanyi mengelilingi tembok itu, tiba-tiba runtuh. Tembok yang bisa dilalui oleh 2 kereta kuda atasnya, begitu hebat, tapi runtuh cuman karena apa? Puji-pujian yang dinaikkan oleh orang Israel. Maka terjadi kegentaran di sekitar bangsa-bangsa yang ada di antara orang Israel. Akhirnya kemudian ada satu bangsa, yaitu bangsa Gibeon. Karena mereka takut mereka juga akan dihancurkan oleh bangsa Israel, itu sebabnya mereka datang. Itu daerah tetangga ya saudara, mereka datang berpura-pura mereka berasal dari daerah yang sangat jauh, padahal harusnya mereka dimusnahkan juga. Tapi mereka berpura-pura compang-camping pakaiannya, mereka bawa bekal, dan waktu bertemu dengan Yosua, mereka katakan, kami ini orang Yosua katakan, kamu orang-orang yang di sekitar sini ya, karena akan dimusnahkan. Mereka katakan, kami orang-orang yang berasal dari jauh sekali, itu sebabnya lihat pakaian kami compang-camping, karena kami melakukan perjalanan sudah berbulan-bulan, kami baru nyampe, dan lihat makanan kami udah tinggal remah-remah. Karena apa? Udah habis makanan kami, karena terlalu jauh perjalanan kami. Oh oke. Dan kemudian mereka katakan, marilah kita membuat perjanjian, jadilah kita bersahabat satu dengan lain. Kemudian mereka mengikat persahabatan dengan bangsa Israel. Yosua, coba ditampilkan Yosua pasal 9 ayat 15. Yosua tidak meminta keputusan Tuhan, maka Yosua mengadakan persahabatan ayat 15 dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Lihat di sini, tetap tampilkan ya. Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, mengikat perjanjian. Ingat, Allah menghargai perjanjian, ikatan perjanjian. Dan ia membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah
bersumpah kepada orang-orang Gibeon bahwa mereka akan dibiarkan hidup. Singkat cerita saudara, akhirnya berapa hari kemudian Yosua baru tahu, ternyata orang-orang Gibeon ini adalah orang-orang yang harusnya dimusnahkan. Tapi oleh karena mereka sudah mengikat perjanjian dan para pemimpin umat sudah bersumpah kepada mereka, maka mereka kemudian tidak membunuh orang-orang Gibeon itu. Dan akhirnya orang-orang Gibeon itu tinggal di antara orang Israel, dan orang Israel tidak ada satupun yang berani membunuh orang Gibeon. Mereka tinggal di antara orang Israel menjadi hamba-hamba orang Israel. Kemudian saudara, terjadi satu waktu, Raja Saul rupanya dia mungkin, saya tidak tahu, tidak diceritakan di dalam Alkitab apa yang menyebabkan Raja Saul benci kepada orang Gibeon. Mungkin ada salah satu orang Gibeon yang menyakiti dia atau yang membuat Raja Saul rugi. Akhirnya dia memutuskan apa? Untuk memusnahkan orang-orang Gibeon. Kemudian dia membunuh orang-orang Gibeon. Ini melanggar ikatan perjanjian dengan mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam 2 Samuel pasal 21 kalau saudara lihat di situ. 2 Samuel pasal 21, mohon ditampilkan ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi Raja Saul sudah mati ya saudara. Ceritanya Raja Saul sudah mati. Dan sekarang yang jadi Raja Daud. Nah kemudian terjadi pada satu waktu terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Dan Daud bingung kenapa terjadi kelaparan 3 tahun. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ini jawaban Tuhan kenapa ada kelaparan 3 tahun. Tuhan katakan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Jadi saudara lihat, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Tuhan menghargai perjanjian. Bahkan itu Raja Saul pun, sekalipun Raja Saul, oleh karena dia melanggar perjanjian yang terjadi dengan orang-orang Gibeon, akhirnya yang terjadi adalah apa? Terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut. Kenapa terjadi kelaparan? Karena ada orang yang melanggar perjanjian, yaitu Saul. Dia membunuh orang-orang Gibeon. Akhirnya solusinya apa? Apa solusi yang harus Daud lakukan supaya kelaparan itu berhenti? Supaya hukuman yang menimpa orang Israel itu bisa berhenti. Ayat 2, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon. Next, di ayat 2, raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka. Kita baca di bawahnya, ya Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Ayat 3, Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Jadi Daud katakan, kalau begitu, dia kumpulkan orang Gibeon dan Daud tanya, apa yang harus kuperbuat supaya hukuman Tuhan kepada kami berhenti? Apa yang harus kuperbuat bagimu? Apa yang dapat kuadakan penebusan? Penebusan yang kayak gimana supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan, supaya kelaparan itu berlalu dari antara mereka. Ayat 4, lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukan perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukan urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Ayat 5, sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Ayat 6, biarlah diserahkan 7
orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Ayat 7, ayat 8 kita lihat. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki, kemudian ayat 9, kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang Gibeon itu menggantung mereka di bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Jadi ini keturunan dari Saul, saudara. Cara untuk menghentikan supaya tidak ada kelaparan lagi selama 3 tahun yang terjadi adalah hutang darah harus dibayar dengan darah. Orang yang tidak setia kepada ikatan perjanjiannya, maka harus dibayar dengan apa? Darah, saudara. Dan 7 anak dari keturunan dari Saul itu kemudian digantung dan mereka dibunuh. Kemudian apa yang terjadi dalam ayat 14? Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Sela di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Perhatikan saudara, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Jadi saudara lihat betapa hebatnya ikatan perjanjian yang kita buat. Walaupun itu dengan sesama. Apalagi dengan ikatan perjanjian dengan istri, dengan suami. Ikatan perjanjian yang kita lakukan dengan orang lain. Apalagi itu kalau didoakan, disahkan, diresmikan, dan itu dibatalkan. Ketika saudara mengucapkan kata-kata semacam janji kepada orang lain, dan saudara tidak setia, hati-hati saudara. Karena apa? Itu semacam hal yang mengikat saudara. Itu sebabnya ayah dan ibu yang ada di sini hati-hati kalau mengeluarkan kata-kata kepada anak-anaknya. Hati-hati kalau berbicara kepada anak-anaknya, karena itu bisa menjadi hal yang mengikat. Ketika saudara ucapkan, ucapkanlah kata-kata berkat, ucapkanlah kata-kata yang membangun, ucapkanlah kata-kata firman. Supaya itu akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini maksud saya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah menginginkan kita setia terhadap perjanjian kita. Di antara orang Israel, kalau mau hitung sensus penduduk, saudara, kalau ada perhitungan penduduk, biasanya kita kalau hadir di sini Tante Edith yang hitung. Ya Tante Edith ya, dihitung ada berapa kehadiran. Selesainya saya biasanya tanya, Tante berapa yang hadir? Seperti itu ya. Nah, penduduk di Jakarta biasanya dihitung ada berapa penduduknya. Orang Israel itu enggak boleh sembarangan hitung. Kalau mereka mau hitung penduduknya, maka satu kehidupan itu harus ada persembahan yang diberikan. Karena kehidupan itu mereka tahu kehidupan itu berasal dari Tuhan. Mereka harusnya mati, tapi kehidupan itu berasal dari Tuhan, jadi harus diganti dengan persembahan khusus. Makanya orang Israel selalu ada persembahan korban. Karena apa? Mengganti kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Waktu Raja Daud menyuruh Yoab, katanya Raja Daud, wah dia senang, dia lihat orang Israel, dia sudah menang dari antara peperangan-peperangan yang terjadi, dan dia katakan kepada panglimanya, Yoab, coba kamu hitung orang-orang Israel berapa jumlahnya. Yoab kemudian mulai hitung, itu ada lebih dari 1 tahun Yoab menghitung jumlah orang-orang Israel, dan waktu selesai dia datang kepada Daud dan dia katakan kepada Daud, ini jumlahnya. Tiba-tiba Daud berdebar-debar dan Daud menjadi takut. Karena apa? Mereka hitung tanpa memberikan persembahan. Padahal waktu mereka mengikat perjanjian dengan Musa, kalau menghitung orang Israel harus diberikan persembahan.
1 jiwa, 1 persembahan. 1 jiwa, 1 persembahan. Kalau ada 1 juta jiwa, 1 juta persembahan harus diberikan untuk 1 kehidupan. Untuk 1 juta kehidupan. Dan itu dilanggar oleh Daud. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara tahu, terjadi tulah yang menewaskan puluhan ribu orang Israel. Karena apa? Karena tidak setia terhadap perjanjian. Jadi kalau saudara baca di kitab Perjanjian Lama, ada begitu banyak contoh, itu cuma 2 contoh yang saya berikan kepada saudara sekalian. Ada begitu banyak contoh yang menunjukkan bahwa perjanjian itu bukan hal main-main dengan Tuhan. Perjanjian yang kita lakukan baik dengan Tuhan dan dengan sesama itu, kalau dilanggar ada hukumannya, dan hukumannya seperti kita lihat, Raja Saul harus membayar apa yang dia lakukan dengan membunuh orang-orang Gibeon. Dia harus, kalau dia sudah mati, tetapi keturunannya harus membayar, 7 orang harus membayar dengan darah. Waktu saya baca itu semua, saya bilang, Tuhan, kalau begitu semua kami layak mati. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma, tidak ada satupun manusia yang setia kepada Tuhan. Semua kita pernah bersalah kepada Tuhan. Semua kita pernah tidak setia terhadap perjanjian Tuhan. Siapa dari antara sini yang bisa katakan dari 10 hukum Taurat dan katakan, saya setia? 10 hukum, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah dia, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan menyembah dia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya dia harus rajin ibadah. Siapa di sini yang tidak pernah alpa, yang malas untuk beribadah? Hormati nama Tuhan, jangan mengucapkan kata-kata sembarangan kepada Tuhan. Siapa di sini yang kadang-kadang membuat joke terhadap nama Yesus? Hormati orang tuamu. Siapa di sini yang sempurna dalam penghormatan kepada orang tua? Jangan berdusta, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Siapa di sini yang tidak pernah berdusta? Siapa di sini yang tidak pernah berbicara gosip tentang sesamanya? Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh orang lain. Siapa di sini yang bisa katakan bahwa dia tidak pernah menginginkan punya orang? Baik itu HP-nya, baik itu pakaiannya, baik itu uangnya, baik itu pacarnya, baik itu suaminya, baik itu istrinya. Siapa di sini yang bisa katakan, aku tidak pernah mengingini punya orang? Jadi sebenarnya saudara, saya dan saudara semua layak untuk dihukum mati seperti anak-anak Saul. Karena kita semua dalam banyak hal telah mengingkari perjanjian kita dengan Tuhan. Tetapi kabar baik bagi kita apa, saudara? Kalau orang Israel, anak-anak sulung mereka ditebus dengan darah. Ketika Tuhan mendatangkan tulah kepada orang-orang Mesir, setiap anak yang sulung mereka didatangi oleh malaikat maut dan diambil oleh malaikat maut, mereka mati. Tetapi setiap orang yang rumahnya dibubuhi oleh darah, maka mereka baik-baik saja. Rumah itu tidak bisa didatangi oleh malaikat maut. Maut tidak bisa masuk ke dalam rumah-rumah itu. Dan orang-orang Israel, mereka membubuhi rumah mereka dengan darah, di pintu rumah mereka dengan darah. Ketika malaikat maut datang, malaikat maut tidak bisa memasuki rumah orang Israel. Karena apa? Karena sudah ada penebusan di situ. Penebusan apa? Darah lembu yang diberikan. Saya dan saudara saat ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Semua pelanggaran yang kita lakukan, semua dusta, kebohongan,
ketidaksetiaan kita terhadap perjanjian, baik itu terhadap teman, baik itu terhadap pacar, terhadap sahabat, terhadap istri, terhadap suami, harus dibayar dengan darah, yaitu kematian. Tapi oleh karena Yesus yang sangat mengasihi kita, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu warisan iman yang harus kita katakan kepada anak cucu kita, bahwa oleh karena darah Yesus, kita semua sudah dibersihkan, diampuni oleh darah Yesus. Oleh karena darah Yesus, maka kita dengan penuh keyakinan kita bisa menghadapi masa depan kita, dan kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya tidak ada satupun oknum yang begitu saya hargai selain daripada Yesus Kristus. Karena Dia sudah menebus saya. Dengan segala kekurangan, dengan segala pelanggaran, dengan segala ketidaksetiaan, dengan segala gosip mungkin yang keluar dari mulut saya, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan warisan itulah yang harus kita katakan kepada anak cucu kita, bahwa mereka bisa menjalani kehidupan mereka oleh karena darah Yesus yang sudah menebus mereka. Tetapi ketika mereka meninggalkan Yesus, artinya bahwa semua hukuman dan kutukan itu pasti akan menimpa mereka. Karena di luar penebusan yang Yesus lakukan, tidak ada jalan apapun yang membuat kita dibersihkan, disucikan, dan beroleh berkat. Hanya melalui Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya warisan iman yang harus kita bagikan terus menerus kepada anak-anak kita adalah mencintai Yesus Kristus. Karena di luar Yesus Kristus mereka tidak akan pernah memperoleh berkat. Di luar Tuhan Yesus doa mereka sia-sia. Di luar Tuhan Yesus harapan-harapan mereka tidak akan terwujud. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan kekal bagi mereka. Itu warisan yang harus dibagikan kepada anak cucu kita. Tapi sekarang banyak orang tua yang lebih suka mewariskan kepada anak cucunya, lebih suka harta kekayaan dilakukan dengan segala cara diwariskan kepada anak cucu. Lebih suka mewariskan kepada anak cucu yaitu kepintaran, kecerdasan, disekolahkan. Saya pernah baca di satu artikel ada seorang anak yang disekolahkan di satu sekolah di mana bayar per bulan itu bisa beli rumah katanya. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Jadi dia investasikan banyak uangnya supaya anaknya berhasil cerdas. Warisan yang dia berikan. Tapi bagi kita, warisan terbesar, warisan yang paling berharga, yang harus kita berikan kepada anak cucu kita adalah mengasihi Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus, maka anak cucu kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Anak cucu kita tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Anak cucu kita tidak akan mendapatkan kesuksesan. Karena apa? Karena hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kehidupan, yang bisa memberikan kita kehidupan dengan segala kelimpahannya. Apa yang kita perlukan, kita bisa datang kepada Yesus. Bukan karena kita baik, bukan karena kita setia, tapi karena Yesus sudah menebus saya dan saudara. Setiap saat kita bisa berjalan dimanapun, tanpa takut kita akan kena kutukan, tanpa takut kena hukuman. Karena apa? Kita berjalan kemana-mana, saudara. Kalau saya bisa gambarkan secara
jasmani. Kuping kita, kalau orang Israel tuh kupingnya dipakai darah, kalau imam-imam. Jempolnya dipakai darah, jarinya dipakai darah. Kita kemana-mana tuh udah dibubuhi oleh darah Yesus. Itu sebabnya tidak ada satupun yang perlu kita takutkan oleh karena darah Yesus. Jadi warisan terbesar yang harus kita ajarkan terus menerus kepada anak cucu kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika saudara berjalan, ajarkan tentang Yesus, bagaimana mengasihi Yesus. Ketika saudara sedang duduk makan, ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mengasihi Yesus. Ketika saudara dalam perjalanan, ajarkan kepada mereka bagaimana mengasihi Yesus. Karena ketika mereka memiliki Yesus, mereka memiliki segala-galanya. Tapi zaman sekarang, banyak anak-anak yang lebih suka kepada ya di sini semua, dan hatinya tidak terpaut lagi kepada Yesus. Hatinya terpaut kepada game, hatinya terpaut kepada YouTube, TikTok, dan kepada segala sesuatu yang ada di sini. Hatinya menjauh kepada Yesus. Bukan hal yang salah kalau saudara buka TikTok. Saya juga suka buka TikTok. Saya punya TikTok juga, saudara punya Facebook. Bukan hal yang salah. Tapi ketika hati kita mulai menjauh dari Yesus, itu satu warning bagi kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita setiap hari kita ambil keputusan mengikuti Yesus, keputusanku? Setiap hari kita ambil waktu untuk berfellowship dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman, merenungkan firman. Mari kita memberi warisan kepada anak cucu kita. Warisan iman kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan akan memberkati kita dan menjawab setiap doa yang dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Satu-satunya solusi yang bisa menolong saudara hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya satu-satu warisan terbesar yang paling berharga yang harus saudara wariskan, apapun harganya, kepada anak cucu saudara adalah Yesus Kristus. Mencintai Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami Tuhan, semua kami yang ada di sini, supaya kami bisa mengambil warisan yang sudah diberikan oleh orang-orang beriman, yaitu mengasihi Yesus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan tolong kami semua yang ada di sini untuk mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus seumur hidup kami. Tolong kami semua yang ada di sini untuk mengambil keputusan untuk memberikan warisan kepada generasi muda kami, yaitu warisan iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya ketika kami memiliki Yesus Kristus, maka keluarga kami diberkati, maka keluarga kami mengalami kehidupan, maka keluarga kami mengalami pemulihan, dan keluarga kami akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya di dalam Yesus Kristus, maka kota kami menjadi kota yang diberkati, bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan itu dalam hati kami. Tolong kami semua ya Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus. Apapun juga tawaran yang ada di dunia ini, tolong kami semua Tuhan, supaya kami benar-benar mengasihi Engkau lebih dari apapun tawaran menarik, memikat apapun yang ada di luar. Tolong kami semua untuk mengambil keputusan bahwa kami akan mengasihi Yesus Kristus, karena di dalam Yesus kami memiliki kehidupan kekal. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.